Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Reni Patricia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bisnis plan yaitu Andalas Confection dengan kelompok penanggapnya yaitu kelompok 7. Next. Baik, perkenalkan kelompok 6 yang terdiri dari Fadil Adlan Naufal, Zakira Rofiana Fadri, Muhammad Alifa, Billy Fadila Ananda, Ataya Putra Marsa, dan Natasha Gitami. Next. Di sini bisnis plan-nya itu terdiri dari 9 komponen. Yang pertama yaitu eksekutif summary akan dijelaskan oleh rekan saya Zakira. Kepada Zakira dipersilakan. Eksekutif sesuai dari adalah sebuah usaha pembuatan pakaian yang khusus memproduksi berbagai macam pakaian, jas lab, baju total, baju kerja, jaket tempatan, lanyard, kaos angkatan, dan sarung wisuda. Bisnis ini fokus pada penyediaan produk-produk berkualitas yang modis dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Untuk menjamin keberhasilannya adalah sebaiknya dapat strategi pasaran yang mencakup pemasaran digital, pertahankan yang kompetitif, dan meningkatkan layanan pelanggan. Dan itu bisnis dapat memperoleh manfaat dari proses dan melakukan analisis SWOT dan fokus pada strategi promosi untuk meningkatkan penjualan. Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi maupun datang secara langsung dari kelas. Jika konsumen ingin membuat custom, maka konsumen harus menyediakan sendiri yang Selanjutnya yaitu penjelasan company description yang akan dijelaskan oleh Fadil. Baik, yang kedua itu company description. Terdiri dari deskripsi perusahaan, visi, misi, lokasi, dan struktur hukum. Deskripsi perusahaan. Andas Confection adalah sebuah perusahaan konveksi yang berdedikasi untuk menyediakan jas labor, baju angkatan, jaket angkatan, dan produk konveksi lainnya dengan kualitas terbaik. Kami mengutamakan desain inovatif, kualitas bahan terbaik, dan pengerjaan yang teliti untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Visinya itu menjadi perusahaan konveksi yang menjadi pilihan utama dengan mengedepankan kualitas, inovasi, dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Visinya yaitu satu, memberikan produk-produk konveksi berkualitas tinggi yang memenuhi standar kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menghadirkan desain inovatif dan kreatif untuk setiap produk kami. Yang ketiga, menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan responsif. Yang keempat, berkontribusi pada pengembangan industri konveksi lokal. Lokasi itu terletak di Jalan Raya Utama Muhammad Hatta di Momonis, Kota Padang. Struktur hukumnya itu Andas Confection merupakan bisnis pertama yang dikembangkan oleh founder secara berkelompok yang memiliki struktur hukum berbentuk CV yang kemudian berkembang menjadi PT. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada service dan produk. Yang pertama, problem to be solved. Masalah yang akan muncul saat membuat Andalas Konveksi ini adalah cara menarik minat mahasiswa untuk memesan di Andalas Konveksi, sedangkan mahasiswa yang berada di Universitas Andalas merupakan target pasar yang utama. Masalah lain yang kemungkinan muncul adalah kapasitas produksi yang terbatas, sehingga jika terjadi penumpukan pemesanan akan kerepotan. Solution. Solusi yang mungkin dapat dilakukan untuk permasalahan menarik minat mahasiswa adalah dengan melakukan promosi di sekitar universitas, baik dengan secara langsung ataupun melalui media sosial. Cara lain yang dapat dilakukan dengan cara setiap pelanggan yang melakukan pemesanan di Andalas Konveksi mempromosikan di media sosialnya, maka akan mendapatkan potongan. Pada permasalahan kapasitas produksi, maka solusi yang memungkinkan adalah dengan membagi pekerja. Contohnya ada 20 pemesanan yang bertumpuk, maka pembagian pekerja bisa menjadi 60% banding 40%. 60% untuk pesanan yang terlebih dahulu dan 40% untuk pesanan yang lainnya. Yang ketiga, value value proposition. Nilai unik yang terdapat pada Andalas Konveksi adalah Andalas Konveksi dapat membuat desain yang kekinian sesuai dengan keinginan dari pelanggan hingga pelanggan tersebut puas dengan hasilnya dengan harga yang terjangkau. Desain yang dibuat dapat dipastikan tidak akan mirip dengan desain-desain yang telah ada sebelumnya. Berdasarkan keunikan yang ada tersebut diharapkan dapat memudahkan pelanggan sehingga dapat menarik minat pelanggan untuk memesan di Andalas Konveksi.
Baik, selanjutnya yaitu market analysis. Jadi market analysis ini merupakan kegiatan mengumpulkan data yang berkaitan dengan analisis target pasar atau konsumen. Kami menggunakan metode SOM-SAMTAM, di mana SOM-nya itu mahasiswa UNAN dan PNP yang akan membuat baju atau jasa angkatan. Selanjutnya SAM atau Serviceable Available Market, yaitu mahasiswa Kota Padang yang akan membuat baju atau jasa angkatan. Dan terakhir itu TAM, Total Addressable Market, mencakup mahasiswa Indonesia yang akan membuat baju atau jasa angkatan. Berikut pemaparan terkait data SOM-SAMTAM berdasarkan repositori UNAN 2023 dan juga Badan Pusat Statistik 2023. Jadi untuk jumlah mahasiswa UNAN itu terdapat 33.506 mahasiswa. Untuk jumlah mahasiswa di Padangnya itu ada 182.439 dengan jumlah kampus sebanyak 92. Dan terakhir jumlah mahasiswa di Indonesia itu ada 7.875 dengan jumlah kampus yaitu 3.107. Selanjutnya itu competitor and benchmark. Pertama itu strength, yaitu menjadikan produk dengan kualitas tinggi dan desain unik. Kedua, memiliki tim yang terampil dan berpengalaman dalam desain dan produksi pakaian. Ketiga, yaitu cakupan pasar yang cukup luas. Yang keempat, kemampuan untuk memberikan solusi khusus dan pemasaran custom sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu weakness. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen karena kapasitas produksi yang terbatas. Dan yang kedua itu tingginya tingkat persaingan di industri konveksi. Yang terakhir itu ketergantungan pada beberapa supplier bahan baku utama. Selanjutnya itu ada opportunities, itu peluang pertama itu peluang untuk memperluas jangkauan pasar ke wilayah baru atau melalui penjualan online. Kedua, peluang untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan desain yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan toko atau merek terkait yang dapat membuka pintu untuk peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu trade. Eh, Pertama itu persaingan yang ketat yang dapat menjadi ancaman. Kedua, perubahan tren mode yang sudah cepat dapat mempengaruhi daya jual produk sehingga perusahaan perlu tetap mengikuti perkembangan tren. Terakhir yaitu peningkatan harga bahan baku yang dapat mengurangi laba perusahaan. Baiklah, selanjutnya organization and management. Untuk organization and management kami ada 3, yaitu owner atau founder yang berkelompok tadi. Jadi owner di sini bertugas menjadi pengelola manajemen staff dan sekaligus pemilik pada perusahaan Andalas Confection. Selanjutnya ada staff administrasi. Untuk staff administrasi sendiri, staff yang bertugas dalam mengatur segala urusan administrasi perusahaan. Dan yang terakhir ada staf produksi, yaitu staf yang bertugas langsung dalam operasional perusahaan di bidang produksi. Baik, selanjutnya itu finansial. Jadi untuk keuangan di sini ada biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, administrasi, aset, serta reparasi dan pemeliharaan. Untuk produksi jas lab, baju kerja, jaket angkatan, lanyard, kaos angkatan, serta selempang wisuda dapat dilihat pada layar. Jadi total keseluruhan untuk memproduksi dalam 1 bulan itu 3.230 unit. Hari kerja dalam seminggunya itu ada 5 hari, sedangkan jam kerja per harinya itu selama 8 jam. Jadi total pengerjaan dalam 1 bulannya itu 176 jam. Berikutnya. Untuk bahan baku yang digunakan pada pembuatan jas lab itu ada American drill, kancing, serta benang. Untuk baju kerja, American drill, kancing, serta benang. Untuk jaket angkatan itu ada cotton fleece dan benang. Lanjut. Kemudian bahan baku untuk pembuatan lanyard itu ada tali lanyard, stopper, mata itik, serta cantelan. Untuk kaos angkatan itu ada katun sama benang. Dan untuk selempang wisuda itu ada kain beludru, benang, dan tali pita.
Next. Untuk bahan baku tidak langsungnya itu ada plastik packing pakaian serta plastik untuk lanyard dan selempang wisuda. Untuk tenaga kerja langsungnya itu, yang pertama untuk produksi. Jadi gaji produksinya itu sebesar 2.800.000 per bulan. Dengan jumlah tenaga kerjanya itu 15. Jadi total biaya tenaga kerja langsungnya itu 42 juta. Untuk tenaga kerja tidak langsungnya ada administrasi, gaji per bulannya itu 2 juta dengan jumlah tenaga kerjanya itu 1 orang. Lanjut. Untuk biaya administrasi dan umum itu terdiri dari sewa gedung, iklan, listrik, buku pencatatan, pena. Sedangkan aset yang dimiliki ada mesin jahit, peralatan jahit, meja jahit, mesin printer, komputer, meja administrasi, dan kursi. Untuk biaya reparasi itu yang memerlukan reparasi dan pemeliharaan adalah mesin sama gedung dengan total biayanya itu 500.000 per bulan. Next. Berikut untuk rincian biaya penyusutannya dengan total biaya penyusutan per bulan itu 654.654. Next. Untuk harga pokok penjualan masing-masing produk untuk jasa itu 85.000, untuk baju kerja 86.000, jaket angkatan 83.000, lanyard itu 22.000, kaos angkatan 41.000, dan selempang wisuda 41.000. Jadi perusahaan ini akan mengambil keuntungan dengan persentase 20%, sehingga harga pokok penjualan jas lab itu 33.000, baju kerja 52.000, jaket angkatan 33.000, lanyard 6.000, kaos angkatan 16.000, serta selempang wisuda 49.000 per unit. Next. Berikut perhitungan terkait break-even point atau titik impasnya. Lanjut. Setelah dilakukan perhitungan harga pokok produksi dan juga harga pokok penjualan, didapatkan perolehan laba per produknya itu 52.000 untuk jas lab, 35 rupiah untuk baju kerja, 51 rupiah untuk jaket angkatan, 19 rupiah untuk lanyard, 25 rupiah untuk kaos angkatan, serta 3 rupiah untuk selempang wisuda. Nah, oke, jadi terima kasih telah membaca business plan yang telah kami buat. Kami berharap untuk menjadikan perusahaan konveksi kami ini menjadi pilihan utama untuk mendebatkan kualitas, inovasi, dan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Untuk kontak perusahaan kami itu ada di Jalan Muhammad Atta, Limanis, Padang, Indonesia, dengan nomor telepon yang telah tertera. Kalau bisa juga kunjungi website kami di www.andlasconfit.com. Next. Oke, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada penyaji. Oke, silakan, Rohil. Jadi, perkenalkan sebelumnya saya Ruhil, saya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai bisnis plan yang telah kalian rancang. Dari bisnis plan yang telah kalian rancang tersebut, menurut tim penyaji, seberapa besar potensi pertumbuhan ide bisnis atau bisnis plan yang kalian buat ini? Terus gimana atau berapa lama menurut tim penyaji perhitungan dari apakah dari produk atau bisnis yang kalian rancang ini dapat bisa bertahan di pasar atau di market gitu? Atau bisa dibilang berapa lama atau berapa lama bisnis itu bisa hidup di pasar gitu menurut rekan-rekan penyaji berdasarkan perhitungan atau berapa? Baik, terima kasih untuk Rohil atas pertanyaannya. Sebelumnya, mohon maaf kalau kita ini kelompok 6 ya, Rohil. Jadi, izin menjawab, Rohil. Jadi, untuk seberapa besar potensinya itu lumayan besar ya, dikarenakan setiap tahun itu pasti ada orang yang masuk kuliah gitu. Terus di setiap tahun pun juga ada orang yang
apa namanya lulus wisuda. Pasti mereka itu mau butuhin kayak just lab atau selempang wisuda atau yang lain-lain. Otomatis uh, apa perusahaan kita itu dipakai gitu loh. Karena gimana pun pasti mereka membutuhin gitu sih. Untuk seberapa jauhnya pasti uh, selama di dunia perkuliahan itu masih berjalan gitu pasti masih bisa berjalan. Gitu sih. Ro. Kembali. Izin bertanya lagi, mungkin menurut tim penyaji kira-kira berapa persen potensi dari bisnis plan yang kalian bangun? Oke, jadi kalau misalnya untuk jumlah persennya sendiri, kami juga nggak bisa mastiin untuk jumlah pastinya ya. Ro. Yang pasti untuk kalau dari kami itu ya seperti yang udah dijawab tadi, ya pokoknya tetap berkembang dan terus terpakai gitu. Thank you. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Saya sudah Pak. Dari yang lain, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Baik, saya izin bertanya. Silakan Siva. Sebelumnya mohon maaf off cam, tapi saya izin bertanya. Untuk proposal bisnis plan kalian, apa yang ngebuat investor bisa meyakinkan investor kalau misalnya bisnis plan kalian ini bakal menguntungkan untuk investor? Oke, Siva, terima kasih pertanyaan. Izin menjawab Siva. Jadi kalau misalnya untuk meyakinkan si investor, ya, investornya sendiri, kami sudah uh, meyakinkan kepada investor yang pertama tempat kami itu apa namanya udah pas gitu loh untuk di dunia perguruan. Jadi kan kita kan di bidang konveksi dan kita juga berada di lingkungan kampus dan di tempat kita itu juga bukan cuma kampus yang ada, itu juga ada apa sekolah SMA, SMP yang otomatis dia bisa lingkup banyak pelanggan gitu loh. Jadi dari situ itu faktor pertama untuk meyakinin investor bahwa tempat kita itu bisa dijadiin tempat invest gitu. Terus yang kedua, selain dari tempat yang strategis juga itu uh, apa produk kita tuh lumayan banyak gitu. Jadi nggak cuma satu satu yang di apa pelanggannya nggak cuma satu yang dituju gitu. Jadi bisa banyak, nggak cuma anak kuliah aja. Jadi untuk anak SMP, SMA atau bahkan dari warga-warga juga bisa masuk tempat kita. Gitu sih, Ro. Siva. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Dari yang lain masih apa? Ada yang ingin ditanya lagi? Oh, izin bertanya, Liv. Silahkan Dio. Oh, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferdi Wilson dengan NIM 21109310113. Di sini saya ingin bertanya terkait bisnis plan yang sudah tim penyaji rancang. Untuk dari bisnis plan-nya sendiri, apakah ada strategi ke depannya mengingat banyaknya pesaing-pesaing baru bisnis seperti kalian yang muncul di masa yang akan datang? Mungkin sekian. Oke, terima kasih Dio atas pertanyaan. Oke, dia izin menjawab Dio. Jadi kalau misalnya untuk strategi apa ke depannya untuk melawan pesaing-pesaing itu, yang pertama itu pasti inovasi dia. Jadi bisa jadi dari untuk kedepannya itu kita nambah produk nggak cuma itu aja gitu. Mungkin kita bisa berinovasi untuk nambah-nambah produk
Terus yang kedua kita juga bisa berinovasi untuk kayak misalnya pesan online gitu misalnya. Terus yang kedua bisa jadi uh, kita bisa COD mungkin atau apa gitu untuk jadi yang bisa pesan itu nggak cuma di lingkup itu aja, bisa juga kita untuk ke depan gitu. Jadi target pasar kita diperluas itu untuk menambah uh, apa pemasukan gitu dia. Mungkin segitu aja. Oke, eh, mungkin sudah dimengerti. Terima kasih untuk Alif yang sudah menjelaskan. Dikembalikan kepada Alif. Oke, sama-sama dia. Jadi apakah masih ada yang ingin bertanya untuk kelompok 7? Ada yang bertanya, Alif? Silahkan Wiro. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Wiro Emanuel Nebaho dengan NIM 21109320001. Saya ingin bertanya, tadi kan berdasarkan jawaban dari saudara Alif, dari pertanyaan sebelumnya itu kan ada yang bilang bahwa bisnis ini bisa saya diperluas dengan konsumennya itu bisa saya mencakup SD, SMP, Semoga saya ingin bertanya apakah yang dimaksud Alif ini masuk ke panitia acara karena di bisnis model kanvas kalian customer segmentnya hanya tercantum di situ mahasiswa dan panitia acara. Mungkin sekian pertanyaannya dikembalikan ke Alif. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Wiro tadi. Jadi betul, jadi kalau di sana kan tadi tertulis untuk mahasiswa dan panitia acara. Nah di sini panitia acara jadi kan bisa diperluas loh. Jadi kayak panitianya kan bisa dari anak SMA, anak SMP, ataupun dari warga gitu. Kalau misalnya contoh dari warga sendiri, kayak misalnya ada contoh ada panitia 17 kan gitu. Jadi kan panitia 17 kan bisa aja bikin baju atau bikin apa gitu dari tempat kami. Jadi ya disitulah panitia acara itu jadi bisa mencakup semuanya dibanding ke Wiro. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Alif, dikembalikan. Oke, apa masih ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya untuk kelompok 1. Silahkan. Sebelumnya mohon maaf untuk off cam karena terkendala jaringan. Jadi di sini saya ingin bertanya mengenai value proposition kalian. Di situ ditulis untuk membuat desain yang sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Kita tahu kalau misalnya bisnis konveksi lain juga tetap melakukan desainnya itu sesuai dengan pelanggan. Nah, bagaimana strategi dari bisnis konveksi kalian apabila eh, setiap bisnis konveksi lain memang telah memiliki nilai jual ini. Jadi nilai jual apa lagi yang bisnis konveksi kalian dapat berikan agar dapat bersaing pada bisnis-bisnis lainnya. Terima kasih, saya kembalikan pada Alif. Oke, terima kasih Dika atas pertanyaannya. Uh, saya ingin menjawab. Jadi kalau misalnya ya memang betul untuk semua bisnis konveksi pasti mereka ngajuin itu semua ya. Cuma kalau di sini kita bisa ngunggulin dari kualitas bahan kan kualitas bahan di setiap tempat itu kan beda-beda. Jadi kita di sini ngunggulin pertama itu dari kualitas bahan, terus yang kedua itu dari waktu produksinya ya. Jadi kalau misalnya itu kita bisa ngunggulin dari waktu produksi kita bisa kita unggulin dari tempat-tempat lain. Itu sih kalau misalnya dari kita untuk strateginya buat bersaing sama tempat lain. Beliin ke bisa. Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kalau misalnya udah nggak ada, bisa dibilang cukup ya. Sepertinya cukup. Dari yang lain gimana? Cukup. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 6.
Di kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.